Cara perbaiki motor yang tiba-tiba persendelannya jadi kopling kaki. Kita kasih hidup dulu dan perhatikan di bagian kaki saya adanya persendelan. Apabila persendelannya dilepas satu kali, motor ini langsung mati. Dan ini adalah ciri-cirinya motor ini dia jadi kopling kaki dengan sendirinya. Biasa di bagian bak kanannya ini kotor atau ada per yang terlepas di bagian kampas ganda. Jadi kita akan cek terlebih dahulu. Jadi kita buka dulu baut standar satunya atau stang kakinya. Kita buka dulu baut yang di stang kaki. Karena di bawahnya ini ada sekitar 4 baut penahan stang kaki, jadi kita buka semua. Karena tidak bisa dibuka bak mesin kalau tidak dibuka stang kaki dengan pedal pot. Setelah itu kita buka oli mesin dulu sebelum dibuka knalpotnya. Sembari menunggu oli habis dalam bak mesin, kita buka kickstarternya. Setelah starter terbuka, kita buka baut mesin. Kita buka satu persatu, kita putar semua. Setelah baut mesin terbuka, kita buka dulu knalpotnya. Setelah knalpotnya sudah terbuka, kira tidak menghalangi bak mesin, jadi kita buka bak mesin dari sebelah, karena kalau dari depan sini agak sedikit agak keras, kemudian bak. Nah, ini hasilnya sangat besar. Jadi ini yang menekan rem dengan jadi misi hari ini mencari penyakit motor ini, kenapa tiba-tiba jadi kopling kaki. Kita lihat apakah ada yang cacat untuk partnya. Kalau tidak ada, akan pusing carinya bagaimana, jadi harus teliti.
Kita buka bagian kampas ganda. Ini ring pengunci yang paling depan. Kita buka dulu baut ring penguncinya. Kita cungkil dulu bagian ring pengunci sampai terbuka. Karena baut dari kampas ganda ini ada kunci khusus, kita harus bikinkan. Nah, ini dia kunci khususnya. Jadi karena saya tidak punya kunci khusus seperti itu, akhirnya saya buat saja kunci yang mirip dengan pabriknya. Bikin manual, yang penting baut kunci kampas ganda ini terbuka dan tidak begitu cacat. Dan setelah kita ukir, kita belah-belah, kita potong bagian yang perlu dibuang, karena hanya beberapa sudut saja yang dipakai. Ini terpaksa ini kunci nomor 21 ini ada 2 biji, jadi saya korbankan yang satu. Ya beginilah bengkel-bengkel kalau kampung ini. Akhirnya alat-alat yang seperti ini susah dicari. Jadi mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana caranya bisa kita buat alat yang sedemikian mirip dengan kunci aslinya. Jadi apabila engkau buka-buka sendiri, harus siap risiko seperti ini. Jadilah kiraan itu harus jalan. Bagaimana caranya supaya bisa kerja dengan minimnya alat yang kita punya. Kita ketuk-ketuk sampai sirip-siripnya itu masuk di 4 sisi baut panahan dari kampas ganda. Setelah itu kita buka dengan impact. Semoga berhasil. Semoga bekerja dengan maksimal dan berhasil. Itu dia. Mampan dia loh. Walaupun penyok-penyok, walaupun ini sampai peyang-peyang seperti ini, itu karena di palu tadi, jadi ya peyang. Dan kita buka isinya. Ini isi dalamnya yang kita akan buka. Sebelum dibuka, ini ringnya dulu kita lepas. Setelah ringnya dilepas, ambil obengmu, lalu kau cungkil-cungkil di bagian pinggirnya, brother. Cungkil di pinggirnya. Jadi kita cungkil kedua sisinya sekaligus sampai isi kampas gandanya ini keluar secara perlahan. Memang agak sedikit erat karena di kampas ganda itu ada beberapa jalur semacam sisir-sisir itu yang membuat dia ada sedikit melengket. Cungkil secara perlahan, tidak perlu pakai trekel, yang penting kita cungkil dia secara perlahan.
dan sudah terbuka. Kita perhatikan dalamnya, kita lihat bagian fairnya. Sepertinya fairnya ini tidak apa-apa ini. Jadi ada penyebab lain yang membuat motor ini menjadi koplen kaki. Kita pasang lagi kembali, tapi sebelum dipasang kita bersihkan dulu. Kita sempat tek tadi untuk pembersihan kampasnya, tapi kita siram dengan bensin atau WD sudah cukup. Biasa kotoran juga yang membuat kampas ini melengket. Apalagi motor ini sepertinya terlalu lama dia ganti oli. Jadi itulah pentingnya oli. Pelumas sekaligus penyakit motor apabila terlalu lama diganti. Sekiranya kampas sudah terpasang, kita ambil alat-alatnya, ringnya. Pasang kedua ring ini. Satu ada ring pengancing, satu ada yang membatasi ring pengancing dan bautnya. Setelah ringnya terpasang, kita pasang kembali bautnya dan kita gunakan lagi kunci bikinan kita ini, kunci raja. Dan saya tidak sarankan untuk bautnya ini dipahat atau dibetel-betel, nanti terganggu bagian askrupnya. Karena ini di bagian kampas ganda kan dia terhubung langsung dengan haskrup. Tidak bisa juga karena ditumpahkan Di perusahaan. Setelah itu kita pasang kembali pernya. Untuk pernya ini tidak perlu dilepas sebenarnya, tapi tadi saya berencana mau buka dengan mangkuk kampas, tapi saya pikir-pikir agak sedikit repot, akhirnya saya lepas sendiri untuk pernya. pernya di sini. Pasangnya per ini agak sedikit rumit. Harus Biasanya bukan cuma itu lagi, ada lagi yang lain. Kita bersihkan dulu dengan bensin sebelum dipasang. Setelah itu kita pasang penekan bagian tengah rumah kampas koplen. Ini ada garis notnya di bagian khas terhubung langsung dengan persendelan, dan juga alat yang terpasang ini ada juga titik notnya, jadi kita sejajarkan. Setelah itu kita pasang penekan kampas koplen. Kalau sering jatuh seperti ini, kita beri gomuk supaya dia melengket. Dan ini baknya kita bersihkan dulu. Lumayan ini kotornya baknya. Nah, ini dia agel yang selalu menekan rumah kampas koplen itu. Setiap kali persendelan itu dimasukkan 1, 2, 3, 4. Maksud dong Setelah itu kita pasang dulu bagian penutup rumah kampas, karena tadi ini hampir kelupaan tadi. Setelah saya perhatikan mulai dari kampas koplen, rumah kampas, kampas ganda, mangkuk kampas gandanya, semua normal. Per kampas gandanya juga normal. Jadi perkiraan saya ini ada sedikit kotoran yang mengganggu bagian bak kanan ini, sehingga dia terjadi koplen otomatis. Jadi kita pasang kembali baknya setelah kita yakin tidak ada yang begitu rusak di dalam bak kanan ini. Pasang sampai rapat.
pasang baut oli. Baru baut olinya ini juga sudah dol, sudah dipakaikan benang, jadi kita harus hati-hati dalam pemasangannya. Setelah itu kita masukkan kembali oli bekasnya. Dan kita akan coba. Setelah semua terpasang, kita coba. Semoga sudah bagus, aman, sudah tidak lompat-lompat, sudah tidak seperti kopling kaki lagi. Jadi kesimpulannya, mesin ini tidak selamanya jadi kopling kaki, karena ada salah satu part di dalam mesin itu yang rusak. Pada biasanya per dari kampas ganda itu dia putus, tapi ini tidak, mesin normal semua, cuman ada satu kotoran yang mengganjal di dalam mesin ini. Saya tunjukkan sebentar kotoran seperti apa yang mengganjal. Nah, ini kotorannya. Tadi ini seperti kelereng, tapi saya sudah palu sampai hancur. Ternyata isi dalamnya seperti ini. Jadi inilah perkakasnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.